yang terjadi pada saat seseorang manifest? Terjadi keselarasan frekuensi, keselarasan resonasi antara yang melepaskan energi tanpa batas. Jadi kan Allah dan semesta itu dia itu kan tanpa batas, Mas. Kelimpahan tanpa batas. Frekuensinya ini ada di mana-mana, Mas. Di semesta itu tuh terpancar. Nah, masalahnya frekuensi tubuh kita belum bergetar di sana. Nah, manifestasi terjadi ketika ketemu nih resonasi yang sama. Ada yang berjalan nih di dalam kehidupan ini. Ketika dia mengosongkan, ketika dia melepaskan emosi keinginan ego, dia mengosongkan, lalu dia terbuka untuk totally surrender, total berserah. Disinilah aliran itu masuk. Disitulah terjadi manifestasi yang selaras. Uang itu adalah energi dan uang yang masuk kepadaku itu tergantung dari seberapa pantulan di dalamku. Jadi aku nggak ada beban sama orang. Berhasil memanifestasikan keinginannya di kelas kita ini, apa yang sebenarnya sedang terjadi pada struktur energi dan kesadaran mereka itu sebenarnya gimana, Teh? Ya, jadi gini Mas Hendra. Pada saat seseorang itu sebelumnya kehidupannya kacau, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan di dalam hidup ini, artinya yang terjadi sama dia adalah situasi di mana energi tubuhnya itu tidak selaras, Mas, dengan energi semesta dan dengan energi kelimpahan. Ada sesuatu yang tidak selaras gitu. Pada saat mulai masuk materi Abundant Revolution, di bab 1 diceritakan tentang siapa diri dia, di bab 2 cara kerja sistem semesta seperti apa, di bab ketiganya udah mulai praktek sadar nafas syukur, udah mulai praktek menerima melepas untuk menyelaraskan resonasi semesta dan dirinya gitu. Lalu udah mulai sending love, udah mulai melepaskan kemarahan, kebencian, memaafkan orang lain, memberikan cinta, dan mulai daily rutinnya dijalanin. Dia begitu banyak memberi banyak cinta, ketika data di tubuhnya berubah dari yang mengeluh, bingung, takut, cemas, berubah selama 30 hari, berganti dari keluhan menjadi terima kasih, dari kesel, sebel menjadi sending love, dari resah, takut, bingung menjadi jauh lebih tenang. Keselarasan mulai terjadi, koneksi mulai terhubung, frekuensi mulai sama apa yang diinginkan. Cerita tentang manifestasi itu adalah cerita tentang selarasnya antara tubuh dengan goals yang diinginkan, dengan putaran frekuensi semesta dan Allah itu sendiri gitu, atau apapun nama itu disebut, dengan kecerdasan semesta yang luar biasa. Jadi apa yang terjadi pada saat seseorang manifest? Terjadi keselarasan frekuensi, keselarasan resonasi antara yang melepaskan energi tanpa batas. Jadi kan Allah dan semesta itu dia itu kan tanpa batas, Mas. Kelimpahan tanpa batas. Frekuensinya ini ada di mana-mana, Mas. Di semesta itu tuh terpancar. Nah, masalahnya frekuensi tubuh kita belum bergetar di sana. Nah, manifestasi terjadi ketika ketemu nih resonasi yang sama. Jadi Receiver kita ini sama nih frekuensinya, tune in, tetap sama. Terjadilah jadi manifestasi. realita jiwa mereka bergetar selaras dengan semesta, gitu ya, Teh Betul, ya? betul sekali. Selaras, Oke. bercerita tentang keselarasan yang terjadi. Jadi kalau seandainya teman-teman semua, baik teman-teman di sini, teman-teman alumni atau teman-teman di rumah masing-masing merasa bahwa kayaknya ada yang nggak asik nih sama hidupku, kenapa aku begini? Itu adalah sinyal semesta. Tubuhmu belum selaras. Ayo selaraskan, gitu. Kan ada ungkapan katanya ambisi itu adalah turunan dari cita-cita. Artinya ambisi itu kan kita ada yang namanya keinginan gitu. Nah, kalau kemudian ini ditarik ke banyaknya teman-teman yang berhasil manifestasi di kelas Badan Revolution ini, Teh, itu lebih berkaitan dengan
vibrasi keinginan atau dengan keberanian mereka untuk bisa melepas keinginan itu sendiri deh. Terjadinya manifestasi tuh. Gimana tuh? Kalau dilihat dari rata-rata manifestasi yang terjadi sama alumni ya Mas Hendra, Mm-mm. itu aku hampir ketemu polanya Mas. Polanya adalah ketika mereka pertama berdamai dengan realita dan menerima semua apa yang terjadi. Ada satu titik di mana dia mengenolkan, mengikhlaskan apa yang terjadi sama mereka. Penerimaan. Setelah menerima itu semua, lalu mereka menjalankan daily rutin, hasilnya lepaskan. Lepaskan dalam arti kata, mereka bersedia untuk semesta mengaliri hendaknya berjalan di dalam kehidupannya. Disitulah letak kejadian sebuah realita yang berjalan effortless, di mana di sini ada kehendak, ada keinginan, kecerdasan yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau apapun nama itu disebut ya, Tuhan, Allah, atau semesta. Dan di sini ada yang berjalan nih di dalam kehidupan ini. Ketika dia mengosongkan, ketika dia melepaskan emosi keinginan ego, dia mengosongkan, lalu dia terbuka untuk totally surrender, total berserah. Disinilah aliran itu masuk. Disitulah terjadi manifestasi yang selaras. Gitu Mas Hendra. Oke, oke. Jadi intinya di titik uh, manifestasi beberapa teman-teman itu lucu Mas, ketika dia udah ya udahlah, istilahnya aku total berserah, aku serahkan, aku lepaskan, diatur oleh semesta, aku pasrah berserah dan aku terbuka sama semua hasilnya gitu, bagaimana semesta mengatur. Tapi dalam posisi itu bukan dalam posisi tidur makan tidur, enggak gitu ya Mas. Tetap dalam sebuah gerak gitu, dalam sebuah do, dalam sebuah action. Tetapi action yang penuh dengan kesadaran gitu, bahwa hasilnya ada kecerdasan yang lebih tinggi nih, yang lebih uh, sempurna gitu mengatur semuanya. Jadi dia lepaskan hasilnya. Sehingga ketika dilepaskan, apapun yang dilepas, kita nggak ada ekspektasi, nggak ada nungguin gitu. Kenapa? Karena di Abundant Revolution bab 1 udah diceritakan bahwa segalanya sudah ada tersedia di sini saat ini sekarang. Jadi pada saat quantum game dalam posisi ya memang udah tersedia gitu. Tugas kita hanya menyamakan frekuensi aja, menyelaraskan frekuensi aja. Apa yang Telina ingin, rukonya laku, rumahnya laku, Teh Nunung ingin, Ibu Eli dan teman-teman semua ingin, udah ada Mas, udah terhampar, Mhm. sudah tersedia sekarang. Nggak perlu Cuma datang dukun ya. menyamakan menyamakan resonansi dan menyelaraskan frekuensi aja. Itu kan lebih mudah sebenarnya, lebih Iya, ringan iya. gitu kita ngejalanin. Karena udah ada. Iya. Dan Teh, kemarin yang waktu reuni, kan banyak sekali teman-teman yang memberikan testimoni yang seru-seru ya. Salah satunya ada kakak Asmara Cinta yang hari ini juga hadir, nanti akan coba kita gali gitu ya. Bakal keren banget gitu. Nah, terjadinya manifestasi-manifestasi yang berkepanjangan itu Teh, eh mereka menegaskan bahwa hidup saya tuh berubah setelah kemudian mengikuti kelas ini gitu. Nah, perubahan hidup mereka itu karena manifestasi tercapai atau karena mereka akhirnya sadar siapa diri sejatinya gitu. Jujurnya yang bikin cepet itu ketika sadar bahwa dia udah berkelimpahan. Ketika sadar kelimpahannya itu udah ada di dalam Mas. Ketika sadar kelimpahannya udah ada di dalam, lalu ada percaya diri dia kan, wah, mulailah data identitas dirinya berubah Oke. dari misal Mbak Aas yang sedih, takut, cemas menjadi Mbak Aas yang beruntung, katanya kan gitu kemarin. Ketika itu adalah sudah yang tanpa batas dan beruntung, ya udah nempel terus, dia beruntung aja kemana-mana dia berjalan gitu. Iya, Keberuntungan itu aja yang selalu terjadi di dalam kehidupan. Jadi kuncian utamanya memang boleh nggak terbuka untuk awaludini ma'ruf fatullah ta'ala, tahu dulu siapa dirimu, kamu akan tahu siapa Tuhanmu. Hmm. Dan hidup begitu indah ketika tahu itu semua, karena
iya. Gimana nggak indah Mas Hendra ketika seseorang dalam ketakutan kebingungan terus diceritain semuanya udah ada di dalam. Terus yang mewujudkan yang di dalam untuk merealita jadi keluar, cukup sadari bahwa itu ada, cukup sadar nafas syukur, syukuri aja semua. Lalu kalau ada keinginan ya udah quantum jamming dan lepasin aja gitu. Itu rutinitas yang akhirnya seru juga ya hidup ini gitu. Iya, iya, iya. Nah, Teteh, aku sekarang pengen coba masuk lebih dalam untuk menggali sisi jebakan ego ketika manifestasi itu sudah berhasil gitu, Teh. Kalau seseorang berhasil melakukan manifestasi gitu, tapi ternyata masih melekat pada sebuah identitas yang lama gitu. Apa Ya, yang biasanya terjadi menurut resolusi pandang TVB? kalau manifestasi sudah terjadi, lalu masih melekat ego, biasanya Mhm. kebahagiaannya nggak lama, Mas. Hmm. Entah itu uangnya cepat habis, entah Hmm. itu dia balik lagi ke kekurangan, entah itu there's something problem with apa yang dimanifestasikan sama dia gitu. Karena biasanya kalau kalau masih melekat sama ego, akulah yang mengisi hidup aku, yang ngatur aku semua serba aku. Justru akar aku inilah, akar ego inilah sama dengan penderitaan, Mas. Kalau nggak dilepas. Ego ini kan diri palsu. Ego ini adalah diri palsu. Justru akar ego inilah yang punya banyak limitasi, Mas Hendra. Hmm. Jadi tercapai, cuma mungkin capek. Tercapai, cuma mungkin kebahagiaannya nggak lama gitu. Tercapai sih pasti tercapai. Cuma semua orang kan perjalanan ya Mas menuju Iya, iya. menuju apa namanya spiritual awakening gitu ya, menuju kesadaran. Jadi nikmatin aja prosesnya, enjoy Oke. the process. Nah, kita tahu Teh, sebenarnya kan manifestasi itu sponsornya dari trauma, kadang pun juga kejadian Teh. Manifestasi dari luka batin, dendam, itu pun juga Ya, kadang betul. kejadian gitu. Nah, Yes, untuk betul. kan kan kita pengennya kan manifestasi itu sponsornya bukan dari trauma, bukan dari ego-ego tadi ya, tapi muncul dari ruang kesadaran yang murni gitu. Nah, gimana sih Teh ketika kemudian manifestasi, tapi based on trauma itu tuh efek efek kedepannya seperti apa gitu? Beda Mas, beda banget. Ada peserta alumni yang mengalami manifestasi dari dendam. Ada. Hmm. Jadi suaminya punya usaha, suatu saat suaminya sibuk eh, banyak kegiatan, istrinya kayak merasa dikecilkan. Suatu saat istrinya juga menjalankan usaha, lalu dia berkata, gue dendam sama kesuksesan suami, nih lihat ya aku akan buktikan gitu lah istilahnya. Biasanya kejadiannya itu akan lelah, capek. Dan tercapai si istri ini mengalami kesuksesan itu, tapi banyak dramanya mas biasanya. Drama pegawai lah, drama ini itu. Pokoknya enggak gini, jadi gini. Inti dari semua perjalanan apapun yang ingin dicapai kan kebahagiaan dan ketenangan dan kedamaian yang Ya, ya. panjang ya mas. Intinya itu, dan itu hanya bisa dicapai ketika kita melepaskan limitasi kita berupa emosi, keinginan, dan ego itu. Nah, ketika itu selalu kita sadari, tapi kita jangan membenci itu ya, karena kan itu bagian dari kita. Tidak yang, oh pokoknya aku lepaskan, pergi jauh, nggak gitu. Nggak gitu. Istilahnya, kata melepaskan itu kan sebenarnya sambut, terima, kita ada emosi, sambut, terima, ada keinginan pengen ngatur, dan lain-lain, sambut, terima. Sambut dan terima ada ego yang merasa jadi korban dan lain-lain. Sambut dan terima. Lalu izinkan disadari bahwa ini juga cinta. Izinkan disadari bahwa ini juga manifestasi cinta. Kehidupan itu kan dualitas, ada kesedihan, kebahagiaan, semuanya manifestasi cinta. Kesadaran tentang itulah yang membuat semua reaksinya tuh tidak dalam sesuatu yang tidak membahagiakan gitu. Jadi pahami bahwa kemarahan, kesedihan, kecemasan, baik keinginan pengen ngatur, kekurangan apapun itu, ego termasuk sekalipun,
itu adalah manifestasi cinta juga gitu. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ini sih label-label itu harusnya udah benar-benar jadi pemurnian cinta gitu. Cuma kan dalam kehidupan ini memang selalu ada dualitas, Mas. Ada kebahagiaan, kesedihan, ada punya uang, uang diambil orang. Ada setia, ada yang nggak setia gitu. Semua itu terhampar untuk apa? Untuk mengukur diri kita sendiri. Ada bagasi emosi apakah yang masih menyala dan apakah itu sudah selesai gitu. Ketika ada realita yang tidak nyaman, itu notifikasi. Kamu sedang tidak selaras. Oke. Nah, andai kata nih Teh Feby itu dihutangi uang gitu sama sahabatnya gitu. Nilainya mungkin besar lah ya. Nah, nagih-nagih terus kan bikin vibrasi eh turun Teh. Bikin energi turun dan bahkan akan mengundang hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Ya. Nah, tip dan triknya gimana sih menghadapi piutang seperti itu? Di satu sisi kalau nggak ditagih ya dia akan seenaknya sendiri, justru malah melupakan kewajibannya. Di sisi yang lain, kita nagih ya kita yang jengkel sendiri. Nah, itu gimana, Teh? Kisah nyata aku sih Mas, kalau yang diceritain itu. Mm-mm, mm-mm. Ada beberapa teman punya utang dari bisnis, gagal, akhirnya menghasilkan PR hutang, apa, piutang ya, teman harusnya bayar itu enggak. Ada beberapa, enggak satu bahkan, lebih dari tiga bahkan Mas Hendra. Ketika bertemu kesadaran ini, aku mulai sadar gitu, bahwa uang itu energi. Aku sadar banget bahwa uang itu energi. Dan aku sadar, kenapa itu belum masuk ke kantong aku. Aku sangat sadar bahwa ada yang aku tahan, berupa kemarahan, berupa kekesalan, berupa kebencian gitu. Ada yang aku tahan gitu. Sehingga uang itu pun nggak masuk karena ada yang tertahan. Ketika aku menyadari itu, oh teteh A punya piutang ratusan juta, teteh B puluhan juta, teteh C angkanya juga besar sekali gitu. Aku mulai melihat substansi inti bahwa realita hidupku itu dihantarkan ada teman satu dua tiga ngesalin gitu ada piutang banyak. Ini kan pantulanku. Pantulan di cermin kan asalnya dari orang yang di depan cermin. Jadi yang aku lakukan apa? Yang aku lakukan adalah aku menyadari ada rasa itu. Aku duduk sama rasa itu. Nangis ya nangis, kesel ya, ya udah. Rasakan aja gitu rasa itu ada. Aku rasakan penuh, aku rasakan total, aku terima rasa itu apa adanya. Dan yang paling penting satu, aku terbuka untuk sadar bahwa akulah 100% yang menarik realita itu terjadi di dalam kehidupan aku. Dari mana? Dari file-file memori masa kecil. File-file memori masa kecil aku, file-file memori negatif waktu aku masih kecil ya, 5 tahun ke bawah, 10 tahun ke bawah, yang judulnya sama kayak rasa ini. File-file inilah yang masih menyala di bawah sadar, yang akhirnya mengundang dan akhirnya merefleksi, memantulkan realita yang itu. Di titik aku menyadari ke sana, iya, file-file memori itu aku belum ikhlasin, belum aku lepasin saat itu. Belum aku alirkan dan aku lepaskan. Di titik itu aku ketemu, aku sadar, aku duduk sama rasa itu, aku terima, aku sambut terima, aku alirkan, aku lepasin. Lepasin. Karena itu akarnya. Akar itu yang menyala jadi lupingan ini, lupingan itu, dibohongin orang ini, diambil uang, di semua proses gitu, beda-beda cerita. Di titik aku sadar, apa yang aku lakukan? Aku tetap berkomunikasi sama teman yang punya utang. Halo, apa kabar? Gimana? Mau rencana bayar kapan? Tapi di lubuk hati aku yang paling dalam udah aku lepasin. Aku udah lepasin. Jadi uang itu adalah energi dan uang yang masuk kepada aku itu tergantung dari seberapa pantulan di dalamku. Jadi aku nggak ada beban sama orang itu. Aku maafkan orang itu, bahkan aku sending love. Yang Oke, itu real aku lakukan. Teh Aku Feby kan, maafkan, aku sending love ke mereka. Sending love-nya apa? Aku bayangkan dia ada di depan aku, maafin, aku minta maaf, lalu aku sending love ke dia, bayangkan dia sehat, bayangkan dia bahagia, bayangkan dia ada rezeki, bayangkan dia
kerjaannya lancar dan lain-lain. Sehingga kalau dia sehat kan dia bisa bayar. Kalau dia rezekinya lancar kan dia bisa bayar gitu. Jadi aku mau Ya. support doa yang terbaik buat dia. Tapi skenario yang terjadi sama aku itu adalah uang aku tuh diganti total dari utang teman-teman aku tuh diganti bukan dari orang-orang itu mas, dari bisnis aku yang lain. Masuk uang totalnya, total akumulasi kalau mereka semua bayar. Itu enggak sebulan mas, cuma sekitar seminggu dari sejak aku melepaskan merelakan lalu aku sending loss lalu uang itu masuk semua terganti. Kayaknya 3 kali lipat deh dari angka itu. Oke, Teh. Kemarin waktu di reuni itu kan ada salah satu peserta yang datang dari Merauke namanya Bu Puji ya. Betul, Nah, Bu betul, Puji itu betul. dulu kan benar-benar dia punya hutang ya 600 juta berapa gitu. Ya, Terus akhirnya dia bisa bangkit dari keterpurukan finansial dan malamnya itu aku sempat ngobrol lebih dalam gitu. ya, Ternyata eh wajar ya beliau itu mengalami peningkatan secara signifikan tuh karena setiap minjamin uang sama orang gitu yang mau dihutang gitu teh, dia ya, sudah nganggep itu nggak bakal balik gitu, udah diikhlaskan gitu. Bahkan ada salah satu sahabat suaminya gitu yang kena masalah, dia masih sisa mobil satu-satunya itu dia gadekan untuk menolong temannya itu gitu. Jadi cara pandang, respon terhadap uang, terhadap keberlimpahan itu benar-benar termanifestasi di luar gitu loh. Harus punya nyali gitu loh. Kalau kita ingin berubah tuh harus punya nyali gitu. Jadi relate banget dengan yang selama ini diajarkan oleh TVB gitu. Nah, nah, terus teh kan eh, di satu sisi TVB kita kan tahu ya bahwa dalam dalam Badan Revolution tuh teman-teman selalu diajari untuk quantum jump, untuk manifestasi-manifestasi ini itu dan seterusnya gitu ya. ya. Kalau kemudian dikomparasikan ya, kalau kemudian dibandingkan gitu, eh eh, jalan hidup itu sesuai dengan yang kita mau. Pokoknya kita pengen begini, alam ngerespon begini gitu. Kita pengen begitu, alam ngerespon begitu gitu. Atau opsi yang kedua, udah percaya penuh aja pada pada semesta ini, apapun yang terjadi nggak perlu dilawan. Nah, itu bagaimana ya menemukan benang merahnya ya, titik tengahnya gimana ya Teh? Sejujurnya percaya aja sama semesta yang ngatur Mas Hendra. Sejujurnya itu. Nanti uniknya nih Mas Hendra, itu tiba-tiba ada intuisi yang kehendak kita juga sama kayak gitu gitu. Hmm. Itu jadinya kayak kayak seakan-akan kayak kita punya keinginan padahal Mm. kalau dari mindset awal bahwa nih mindset awalnya sebenarnya ada di bab 1 mas, ada di siapakah dirimu adalah percikan rohnya yang tanpa batas dan berkelimpahan. Stop di situ tuh. Ketika kita udah memahami itu bahwa kita udah yang tanpa batas dan berkelimpahan, artinya kan semuanya sudah ada dan tersedia. Logika simpelnya kalau anggaplah analogi simpel gitu ya, Allah dan semesta ini kayak lautan tanpa batas yang luar biasa, tanpa batas lah istilahnya. Kita Wah. ini adalah setetes air lautnya itu yang tes gitu. Kan kalau kalau air laut itu asin kan si setetesnya juga asin dong mas. Hmm. Kalau Mas Hendra dan teman-teman semua punya sifat kasih sayang, Allah punya sifat kasih sayang, maha pengasih maha penyayang, Mas Hendra juga punya sifat kasih sayang. Allah punya sifat maha lembut, Mas Hendra juga dan teman-teman punya sifat lembut gitu. Ketika Allah punya sifat berkelimpahan, bukankah si setetesnya ini juga default DNA dari awalnya itu udah berkelimpahan juga ya? Iya, Nah, iya, iya, sadari iya. aja ini bawaannya udah berkelimpahan. Kenapa belum berkelimpahan? Ya itu ada belief bagasi emosi. Aku mah nggak layak, aku mah nggak bisa. Ya itu yang melimitasi. Ini yang kita izinkan lepas gitu istilahnya. Izinkan dialirkan dan dilepaskan gitu. Nah, ketika kita sudah menyadari bahwa ini kan sebelum kita lahir tuh udah udah DNA kelimpahan gitu, udah berkelimpahan. Jadi ya udah percaya aja sama skenario yang memang semuanya udah terhampar tersedia. Tugas kita
samain aja deh resonasi kelimpahannya, resonasi selarasin sama kelimpahan. Pilihnya apa? Bersyukur, berterima kasih, bahagia, tenang gitu loh. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepet-cepet, pokoknya harus sekarang. Ngapain sih pengen pokoknya harus sekarang, emang udah ada. Tinggal coba aja resonasinya disamain. Yang bikin harus dipercepat adalah bagaimana kita menyamakan resonasi dan keselarasan ini dengan keselarasan semesta gitu. Keselarasan semesta lebih jelas. Lagi-lagi ya Teh ya, jangan menyepelekan tabungan energi, Betul. karena saya kok nggak tahu ya, saya tuh banyak melihat orang yang banyak menafkahkan hidupnya untuk orang lain itu rata-rata kalau batin apa-apa, kalau pengen apa-apa tuh mudah kejadian gitu loh. Jadi Ya, jawaban yang realistis mungkin aku sudah coba ini, coba itu, tapi kenapa belum terjadi? Ya mungkin karena energinya, powernya kurang gitu ya Teh ya. ya, Itu betul. kayaknya nggak bisa dipungkiri deh ya. Betul, Nah, betul, betul sekali Mas Hendra. Betul. mm, Karena gini, ketika gini, logikanya gini, ketika seseorang itu penuh cinta untuk berbagi gitu ya, ada cinta di situ untuk berbagi. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita kan sesuai dengan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa. Ketika rasa hati berbagi itu kan rasa bahagia tuh yang keluar. Otomatis yang dia lepaskan, yang dia terima. Jadi Jason Michael tuh dulu tuh dosen aku di Diamond Cutter Wisdom itu bilang, Jadi kalau kamu mau uang kamu nggak habis delivery terus sayang ke banyak orang karena itu esensinya gitu. Kamu mengeluarkan itu yang masuk nggak akan berhenti berhenti. Kamu mengeluarkan setiap hari itu yang masuk masuk akan tidak iya sih. terbendung gitu. Tapi bukan karena itu juga itu udah hukum perputaran mas, hukum perputaran sunatullahnya udah begitu. Matematika Putarannya kamu semesta keluar, ya. ya kamu ya, matematika semesta udah hukum perputarannya begitu. Jadi kalau teman-teman dalam keadaan apa ya, dan keadaan nggak punya, dalam keadaan sorry di situasi yang nggak punya uang, bukannya aduh gimana harus berbagi, aku aja nggak punya uang, kan untuk berbagi nggak harus uang, bisa Iya, iya, memudahkan iya. urusan orang, meringankan beban orang, membahagiakan orang, bahkan udah deh yang paling gampang doain orang aja deh gitu. Itu Oke. banyak dilakukan di teman-teman alumni dan akhirnya itu eh,